Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalbu TVRI Bengkulu tentunya, dan masih bersama saya Khairul Fahmi dan juga Bapak Ustadz Adi Sucipto dengan tema kita mengenai bekal menyambut bulan suci Ramadan. Nah, kita masih menunggu nih untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya dari ibu-ibu Majelis Taklim Babul Jannah. Silakan dengan pertanyaan berikutnya, Ibu. Mungkin gantian mic-nya. Iya. Terima kasih kepada Bapak Al-Ustadz dan pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Yulistiawati. Ya. Bapak Al-Ustadz, sebagaimana kita ketahui, bulan Ramadan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang dinanti-nanti, dan bulan yang sangat diharapkan kedatangnya bagi umat Muslim seluruh dunia. Nah, di sini permasalahannya begini Pak Ustadz. Kita menghadapi bulan Ramadan itu perlu persiapan, perlu bekal, agar kita dapat melaksanakan Ramadan dengan secara maksimal. Nah, bagaimana Pak Ustadz kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan secara maksimal? Bekal apa dan persiapan apa yang harus kita persiapkan dan kita laksanakan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Baik, Ibu Yuli, ya, Bu Yulis ya. Bu Yulis. Baik, ini persiapan-persiapan yang perlu kita siapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Minimal Bunda ada minimal tiga nih persiapan. Pertama adalah persiapan sifatnya fisik. Nah, fisik ini dia seperti simbolik ya, seperti mengkondisikan rumah kita, ya. Rumah kita harus dikondisikan, harus dibersihkan, ya. Kemudian ruang-ruang tamu, kalau perlu Bunda, itu dicat rumah kita. Cat rumah kita tuh sebaiknya itu sebelum Ramadan, bukan ketika akan menyambut 1 Syawal gitu. Kan kebalikan orang ya. Kenapa menyambut 1 Syawal? Ya, justru sebenarnya orang yang misalkan membersihkan rumah atau ngecat rumah mau masuk Syawal itu kan di 10 terakhir Ramadan. Nah, justru di 10 terakhir Ramadan itu kita semakin khusyuk untuk beribadah gitu. Maka dari sekarang Bunda, mumpung masih ada waktu, masih ada hari, kita berada di akhir-akhir Sya'ban ini, bersihkan rumah kita, dicat gitu ya. Kemudian dapur-dapur kita semuanya dibersihkan, termasuk Bunda pakaian kita nih, seperti mukena gitu ya. Mukena, kadang-kadang ada mukena itu sudah banyak bintik-bintiknya. Ditanya ini kapan nih? Ini sudah lama, waktu itu saya menikah dengan papa gitu ya. Waduh, ini dengan mahar seperangkat alat sholat gitu. Lama sekali itu Pak Ustadz. Sudah lama, berapa belasan tahun nih masih dipakai gitu ya. Nah, gitu. Jadi pakai, siapin mukena terbaik. Bagi bapak-bapak, suami kita Bu ya, siapin sarung terbaik. Kopiah juga nih. Ada kopiah yang sudah berubah warnanya. Dari hitam menjadi abu-abu. Jadi ini harus diganti Bunda. Kenapa? Saat kita memasuki bulan Ramadan, apalagi tarawih ibadah itu kan perlu yang namanya kenyamanan. Pakaian bersih, rapi, indah, nggak mesti mahal ya Bunda ya. Tapi dengan kondisi demikian, maka kita akan lebih bersemangat Bunda. Ya, tapi ya, jangan gitu. Pamer juga ya Pak Ustadz. Pamer juga ya pasti itu. Termasuk Bunda Al-Quran disiapin. Ya, ada nggak anak-anak kita megang Quran? Khawatirnya rumah kita nggak ada Quran, nauzubillah ya. Nah, gimana anak kita menghafal Quran atau membaca Quran di bulan Ramadan? Kemudian selain itu juga, nah Bunda, rumah kita selain dihiasi juga pekarangan rumah kita ya dibersihin. Karena begini, masuk Ramadan kan kita nggak ada apa ya, nggak bersih-bersih rumah kayak apa ngerumput gitu ya. Karena kita kan fokus, kita puasa perlu istirahat gitu ya, menjaga fisik kita. Jadi kondisikan siring-siring ya. Termasuk Bunda satu lagi nih, lampu baik dalam ruangan ataupun di luar harus terang. Termasuk di jalan-jalan depan rumah kita tuh, lihat rumah kita depannya itu kalau malam gelap nggak, kasih penerangan.
pahala itu luar biasa. Ya, berapalah biaya beli lampu sama kabel panjang ya. Pas waktu maghrib hidupin, orang lewat lalu lalang di bulan Ramadan, mungkin dia pergi suatu hajat, mungkin ketika dia pergi ke masjid, pahalanya gede banget. Masya Allah. Gitu ya. Nah, itu sifatnya fisik, termasuk juga fisik badan kita. Kita harus sehat, Bunda. Jadi sekarang rajin-rajinlah kita kita olahraga, lari pagi, jogging atau jalan supaya kita sehat. Karena terus terang nanti masuk bulan Ramadan nggak ada lari pagi kita, nggak ada jogging bulan Ramadan ya. Nah, kemudian itu fisik. Yang kedua tadi saya sampaikan mental. Jadi harus bersihkan jiwa kita. Mungkin Bunda di antara kita dengan saudara kita ada gesekan hati. Maklum ya, berhubungan sesama manusia ini kadang-kadang ada kata-kata kita kurang baik, kita memaafkan. Boleh-boleh saja, nggak mesti nunggu 1 Syawal gitu. Kenapa? Karena kita ini masuk Ramadan ini pengen hati yang bersih, yang lapang gitu. Jangan sampai dada kita ini sempit. Pas waktu kita mau tarawih ketemu dengan si fulan, wah masih musuhan, kan nggak enak Bunda ya. Kita puasa siang harinya, malamnya kita ibadah, tapi kok masih ada hati dongkol dengan orang lain. Sudah hilangkan semuanya. Iri, dengki, buruk sangka, sakit hati sama teman, hilangkan semuanya. Jadi ini yang harus kita persiapkan juga. Jadi itu mental ya, hati kita harus bersih. Kemudian yang ketiga adalah fikriyah, yaitu ilmu pengetahuan. Apa saja yang membatalkan puasa gitu ya. Kemudian apa keutamaan puasa, kemudian apa saja keutamaan daripada bulan Ramadan gitu. Itu kan banyak itu pembahasan-pembahasan. Terus bagaimana wanita haid, bagaimana orang-orang tua jompo puasa atau enggak. Kemudian gimana kita musafir, boleh enggak berbuka atau tidak. Itu kan banyak. Jadi perlu kita pelajari. Termasuk Bunda, banyak kesalahan yang kita temukan di tengah-tengah masyarakat kita ini ketika sahur nih Bunda. Sahurnya aja. Sahur itu kan yang waktu ideal, waktu yang utama itu adalah menjelang azan. Atau kalau kita waktukan itu 30 menit sebelum azan, itu waktu yang pas, itu waktu sahur. Karena tidak sedikit kita temukan, sahurnya jam 3 Bunda. Betul. Sahurnya jam 3, habis itu tidur lagi. Akhirnya apa? Subuhnya ketinggalan. Jadi itu makan apa? Itu bukan makan sahur itu makan malam. Karena sahur itu adalah waktu sahur. Waktu sahur itu kapan? Maka Nabi mengatakan 30 ayat jaraknya itu. Berarti sekitar 30 menit. Rasa-rasanya Bunda kalau kita makan jaraknya 30 menit masih terkejar nggak? Masih sangat terkejar. Coba aja Bunda, kita makan sahur kan sedikit, mungkin 10 menit ya, selesai. Mungkin lebihnya kita bisa ngopi, bisa minum gitu ya. Kecuali kalau makannya sambil nonton sinetron. Itu nggak selesai itu. Bisa sampai 1 jam ya Pak Ustadz. Jadi bangun jam 4 atau setengah 4 Bunda ya, siapin makanan. Nah, udah nih, jam 5 azan, setengah 5 kita makan gitu. Kenapa Bunda? Pertama, kita dapat waktu sahurnya. Yang kedua, malaikat itu mendoakan kita ketika sahur. Ketiga, saat kita dekatan dengan azan subuh kita nggak ngantuk. Jadi sholat subuhnya bisa terjaga. Masya Allah. Jadi itu beberapa bekal tentunya dan persiapan yang harus kita siapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan ya. Untuk ibu-ibu dan juga pemirsa di rumah. Nah, kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Untuk pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu yang ada di studio, tetap bersama kami di Mitra Kalbu TVRI Bengkulu.